Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini terkait dengan kapankah kita merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Pak Ibu, kita tidak merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa manis, rasa nikmat, atau kita tidak menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, rasa itu hilang Pak Ibu. Sesungguhnya sewaktu hilang rasanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian kita. Dikisahkan Pak Wibo, salah seorang di bangsa Bani Israel, dia mengatakan begini Pak Wibo, "Ya Rabbi, kam u'sika walam tu'aqibni." Ya Allah, saya sudah banyak melakukan dosa, tapi saya tidak ada sanksi yang kuberikan kepada saya. Jadi Pak, saya sudah melakukan dosa. Beliau mengatakan, "Ya Rabbi, kam u'sika." Betapa banyak saya melakukan maksiat kepadamu. Wala tu'aqibun, dan kamu tidak memberikan sanksi kepada saya. Jadi seharusnya ada dosa, ada sanksi. Apa jawabannya? Kamu akibuka wa anta la tadri. Sebenarnya banyak sanksi yang Allah berikan kepadamu, tapi kamu tidak tahu. Apa sanksinya Pak Wiwu? Alaysa qad harramatka halawata munajati. Apa sanksi yang Allah berikan kepadamu? Kamu tidak merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanksi yang tanpa disadari, sewaktu tidak merasakan manisnya bermunajat kepada Allah, ternyata itu adalah sanksi yang sangat luar biasa. Jadi Pak, hambar saja ibadah tuh Pak Ibu. Gak ada semangat untuk melakukan ibadah. Ibadah dari ibadah menjadi sebuah rutinitas. Bukan sebaliknya Pak. Seharusnya rutinitas menjadi sebuah ibadah. Tapi yang terjadi adalah ibadah menjadi sebuah rutinitas saja. Inilah yang dikatakan, kamu sebenarnya Allah berikan sanksi kepadamu. Sanksi apa yang Allah berikan kepadamu adalah harramatka halawata munajati. Saya haramkan kepadamu untuk tidak merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alaysa haramtuka, bukankah saya mengharamkan kepadamu kamu tidak merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi renungan kita, bahwa kita tidak merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, setiap orang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seluruh orang merasakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Pak, tidak merasakan nikmat. Ayat yang sering kita baca di dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Di ujung itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tuntunlah kami, arahkanlah kami ya Allah jalan mana? Orang yang merasakan nikmatnya beragama ini. Jadi Pak, bukan dapat nikmat, orang yang merasakan nikmatnya beragama. Siapakah orang yang merasakan nikmat beragama ini? Al-Quran menjelaskan minan nabiyyin
was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasulaika rafiqa. Yang pertama, para nabi-nabi merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Yang kedua adalah as-salihin, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang soleh. Inilah mereka yang merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, inilah yang menjadi sebuah renungan sewaktu kita tidak merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Yang kedua, saya ingin membacakan Bapak Ibu mengulang apa yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kata Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kata Utsman, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kata Utsman, kalau hati kamu bersih, kata Umar, kamu tidak akan pernah puas membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita bertanya, kenapa kita tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'anul Karim? Kenapa kita tidak terdorong untuk semangat membaca Al-Qur'anul Karim? Jawabannya kata Utsman adalah itu pertanda jiwamu belum bersih. Jadi Pak, lebih nikmat membaca lain ketimbang membaca Al-Qur'anul Karim. Jujur, coba berapa kali kita membaca Al-Qur'an? Berapa kali kita membaca hal-hal yang lain? Kadangkala kita banyak melakukan perbuatan lago-lago yang tidak ada manfaatnya ketimbang kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kata Umar, "Lau taharat qulubukum", seandainya jiwa kamu bersih, "ma syabi'tum min kalami rabbikum", kamu tidak akan puas dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi Pak, kenapa kita tidak merasa nikmat membaca Al-Qur'anul Karim? Kenapa kita tidak merasa nikmat mentadabbur Al-Qur'anul Karim? Maka kata Umar radhiyallahu anhu adalah itu sebuah tanda bahwa jiwa kamu belum bersih. Maka inilah Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah. Ini Pak yang kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Pak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul merasakan apa yang dibahasakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ta'zimul jinayah. Kita betul-betul takut melakukan perbuatan dosa tersebut. Taubat kita tuh betul menghadirkan takut kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Karena salah satu dampak dari dosa itu adalah kita hilangnya nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Raka'ata al-fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairul laka minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasul. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Pertanyaannya Pak Ibu, kenapa orang tidak termotivasi untuk melakukan tersebut? Nah, itu pertanyaannya Pak. Kenapa masyarakat tidak termotivasi mendatangi sholat subuh? Begitu pahalanya luar biasa. Luar biasa pahalanya sholat subuh berjamaah. Maka pertanyaan Pak, karena belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Jadi Pak, nggak ada rasa menyesal. Dek mangat tadi subuh nak kamar saja ya Allah kan. Ya Allah, sudah sekian kali subuh hamba-Mu tidak ke masjid, dosa apa yang hamba lakukan ya Allah?
Apa gerangan kenapa aku tidak merasakan nikmatnya salat subuh berjamaah ya Allah? Nah, inilah Bapak Ibu yang pertama harus kita lakukan. Untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul tobatnya luar biasa. Makanya Nabi Adam alaihissalam, sewaktu beliau Allah turunkan ke bumi, maka yang pertama yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam berdoa minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seandainya Engkau tidak ampuni dosaku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu aku merugilah buat selama-lamanya. Inilah Pak yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Bapak Ibu, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, luar biasa Pak, luar biasa dalam sejarah. Nabi menaklukkan kota Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada namanya balas dendam, tidak ada. Tapi apa yang dianjurkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," maka pesan yang pertama, fasabbih. Bertasbihlah kamu, subhanallah. Yang kedua, membaca alhamdulillah. Yang ketiga, istighfar, tingkatkan istighfarmu kepada Allah sehingga kamu merasakan nikmatnya Allah berikan kepadamu. Bapak Ibu, kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, luar biasa. Apa doanya kepada Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah. Apa yang dikaruniakan? Agar aku mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada Allahu Akbar. Nikmat mana yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman? Tapi harapan Nabi Sulaiman adalah, ya Allah, agar aku mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Nah, itu Pak, dia merasakan nikmat tersebut, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi ini yang pertama Pak Ibu yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat itu bukan hanya dosa saja Pak Ibu, tapi sebetulnya Allah berikan kehebatan luar biasa kepada kita. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, yang dilakukan agar kita merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukan agar kita merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, kalau bisa kita meneteskan air mata sewaktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua Bapak Ibu adalah kita luangkan waktu kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kita luangkan waktu kita dengan Al-Quran. Karena gini Pak Abiu, kenapa Al-Quran itu Pak luar biasa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika." Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Malaikat Jibril itu yang membawa Al-Quran. Al-Quran itu menyentuh jiwa-jiwamu. Jadi sewaktu anak-anak remaja mereka dekatkan dengan Al-Quran, maka disentuh adalah jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa mereka disentuh. Inilah kehebatannya Al-Quran. Orang semakin dekat dengan Al-Quran, disentuh adalah jiwa-jiwanya. Nazala bihi ruhul amin. Bapak Ibu, coba kita baca Pak surah Asy-Syams. Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali Pak Allah bersumpah.
Di kotanya Pak, sumpah manakah yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim? Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Pak, 11 kali Allah bersumpah Pak. Wasyamsi. Tapi apa pesannya sumpahnya? Satu pesan sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Allahu Akbar Pak. Ternyata satu pesan. Apa pesannya? Ya Allah, Allah bersumpah demi langit, demi bumi, semuanya. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah. Siapakah yang sukses kata Allah? Mereka yang mau membersihkan jiwa-jiwa mereka. Al-Quran itu membersihkan jiwa-jiwa kita. Jadi Pak, sewaktu kita dekat dengan Al-Quranul Karim, anak-anak remaja kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka ini Pak dirubah adalah jiwanya. Kalau jiwanya sudah disentuh, akan merubah cara berpikirnya. Kenapa? Jiwanya bersih. Bu bisa bayangkan seperti ini Pak, ini gelas minum. Yang namanya minum ini, dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Artinya, sewaktu jiwanya bersih, maka yang keluar pasti hal-hal yang bersih nantinya. Tapi sewaktu jiwa kotor, yang keluar juga hal yang kotor nantinya. Hari ini Pak, yang menjadi kekhawatiran kita semuanya sebagai orang tua. Kekhawatiran yang kita takutkan. Pergaulan bebas kan namanya. LGBT kan namanya. Nauzubillah min zalik. Maka Pak, bagaimana solusinya? Bahwa sucikan jiwa mereka. Sucikan, karena garansi dari Allah. Apa garansi Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang membersihkan jiwa-jiwa mereka. Al-Quran sewaktu dibaca dan ditadabbur, Al-Quran semakin dibaca dan semakin dipahami, maka dia akan membersihkan jiwa-jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, tidak, inilah kalau kita baca di dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, punya rencana, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an ini. Kenapa kayak tadi Pak? Dia akan menyentuh jiwa-jiwa manusia. Siapapun orang Pak, bangsa manapun, pribadi manapun, kalau dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menyentuh jiwa mereka. Bapak Ibu, sewaktu Al-Quran menyentuh jiwa Bilal, maka Bilal menjadi orang yang sangat mulia, luar biasa. Mulia Pak, sangat luar biasa. Sewaktu Al-Quran menyentuh yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Nah inilah Pak Ibu, yang kedua yang kita lakukan adalah kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena tiba kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran membersihkan jiwa kita. Nah kalau jiwa kita bersih Pak Ibu, kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Kita merasakan manisnya melakukan salat malam. Coba kita bayangkan Pak Ibu ya, salat malam. Coba kita bayangkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Coba bayangkan Pak Ibu, apa bedanya salat malam dengan salat biasa Pak? Apa bedanya salat biasa dengan salat malam? Ada bedanya ternyata Pak Ibu. Kalau salat biasa Pak, salat 5 waktu, siapa mengajak kita untuk salat Pak? Kan muazzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi Allahu Akbar Pak, giliran salat malam bukan muazzin yang membangun kita, Allah yang membangunkan kita. Bayangkan Pak, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Allah yang membangunkan kita Pak, wahai bangun, 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 bangun.
qumil laili illa qalila. Bayangkan Pak, begitu bangganya, bangga luar biasa. Allah bangga, bangun kata Allah. Dan kapan kita merasakan nikmat tadi Pak? Maka salah satu tadi kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Ini makanya kata Umar, kata Utsman radhiyallahu anhu, lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Seandainya jiwa kamu bersih, maka kamu tidak akan pernah puas dengan Al-Quranul Karim. Kamu rindu membaca Al-Quran. Nggak ada kata bosan dengan Al-Quranul. Jadi Pak, tesnya apakah jiwa kita lagi bersih atau belum bersih? Coba, apakah kita bosan membaca Al-Quran atau kita rindu membaca Al-Quranul Karim? Ini yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk merasakan manisnya beribadah kepada Allah, manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah kita luangkan waktu dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita lakukan agar kita merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kita perbanyak doa, Pak Ibu, doa. Dan doa yang paling bagus itu adalah di penghujung malam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Makanya berdoa kepada Allah. Karena gini Pak Bibu, tidak satu pun yang bisa menembus alam jagat raya, gak ada Pak Bibu. Apapun kekuatannya, yang bisa menembus langit tujuh hanyalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa, ya Allah, bukakanlah hati kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah jiwa kami menikmati rasanya, menikmati bermunajat kepadamu ya Allah. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, laula thalas ma ahbabtul baqa fil ard. Kata Umar, kalau bukanlah karena tiga hal, saya tidak ingin berlama-lama hidup di dunia. Salah satunya kata Umar adalah nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Pak Ibu, yang ketiga yang kita lakukan, kita berdoa, ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah, agar kami merasakan nikmat beribadah kepadamu ya Allah, agar kami merasakan nikmat mencintai ibadah-Nya ya Allah. Ya Allah, kami mencintai kebaikan-kebaikan ya Allah. Nah, berdoa Pak, berdoa. Karena seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Nabi menghadapi masalah-masalah yang besar, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, sewaktu Nabi berada perang Badar, Nabi berdoa luar biasa. Ya Allah, seandainya kami kalah pada hari, kamu tidak akan disembah buat selama-lamanya. Artinya kekuatan doa. Bapak Ibu, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu meninggalkan putranya dengan setelah Ka'bah dibangun. Apa doanya kepada Allah untuk menghadirkan generasi yang berkualitas, sumber daya manusia? Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah contoh bagi anak-anakku. Doa yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga kita tingkatkan doa, kita minta ampun, kita beristighfar. Yang kedua adalah kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita tidak merasakan nikmat ibadah. Jadi yang kita khawatirkan Pak Ibu adalah, apabila ibadah yang kita lakukan dari ibadah menjadi rutinitas. Itu menjadi kekhawatiran Pak. Rutin tidak ada pengaruhnya. Seharusnya yang terjadi adalah kebiasaan kita menjadi sebuah
ibadah. Nah, kapan kebiasaan itu menjadi sebuah ibadah? Karena kita merasakan nikmat tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada musibah besar yang kita rasakan pada diri kita sewaktu kita tidak merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah. Dan waktunya yang bagus itu ada di penghujung malam. Seperti firman Allah, wabil asharikum yastaghfirun, pada waktu sahur perbanyak istighfar. Yang kedua adalah kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu, jangan tunggu waktu luang baru kita baca Al-Quran. Tapi yang harusnya adalah kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena gini Pak Ibu, kalau ditunggu waktu luang, nggak ada, sibuk terus Pak. Kita ini sibuk terus. Tapi kita luangkan waktu dengan Al-Quranul Karim. Setelah subuh kita buka Al-Quranul Karim. Karena Pak, kalau HP sudah dibuka Pak, susah baca Quran Pak. Ya kan? Kita tinggalkan sementara, kita fokus dengan Al-Quranul Karim. Kita yang ketiga adalah kita bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita menikmati ibadah yang kita lakukan. Maka ayat Fatihah yang sering kita baca, ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, mereka yang merasakan nikmatnya beribadah tersebut, bukan orang yang mendapat nikmat. Bapak Ibu, kita lihat banyak orang dapat nikmat tapi mereka tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya Pak Ibu, silakan Bapak Ibu kita diskusi menjelang beberapa menit menjelang salat isya. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya.